Jumpa kembali di MT Genuine Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan tema pengusaha atau orang karir yang memberitakan firman Tuhan berpeluang untuk menjadi keluarga kerajaan surga. Banyaknya teman-teman apabila kita mengacu kenapa saya sebut pengusaha dan orang karir, karena di situ dikatakan, di dalam firman dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang mengajarkan firman Tuhan itu hasil di akhiratnya berbeda, teman-teman. Orang yang melakukan firman Tuhan itu di dalam akhirat, di dalam sorga, mereka akan masuk menjadi warga surga, jadi rakyat jelata dalam surga. Tetapi ada firman yang katakan, apabila kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, waktu bicara mengajarkan firman Tuhan, ada peluang teman-teman, bukan hanya masuk ke dalam surga menjadi warga surga, hanya menjadi rakyat jelata saja di dalam surga, tapi bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Nah, apabila kita mengacu pengusaha dan orang karir, ya otomatis itu kita berpikir bahwa bagaimana pengusaha dan orang karir bisa mengajarkan firman Tuhan gitu. Yang mengajarkan firman Tuhan itu identik dengan rohaniawan atau minimal mentor rohani gitu, yang bisa mendapat peluang untuk mengajarkan firman Tuhan. Apakah mentor rohani, apakah rohaniawan saja yang hanya berpeluang menjadi keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga? Seharusnya tidak, teman-teman. Nah, ini yang saya pagi ini mau sharingkan itu cerita Paulus, teman. Paulus itu ya bisa disebut rohaniawan, bisa disebut mentor rohani, tetapi sekaligus Paulus juga bisa disebut sebagai pengusaha, teman. Karena dia melakukan memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan itu tidak dalam kondisi seperti statusnya rohaniawan atau mentor rohani gitu. Jadi Paulus ini beda sendiri, teman. Paulus ini mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan bukan untuk mendapatkan hasil hidup dari memberitakan firman Tuhan tersebut atau mengajarkan firman tersebut, tetapi justru Paulus itu sebagai pengusaha yang mengeluarkan uang, yang mengeluarkan uang untuk bisa mengajarkan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Jadi saya pikir tidak ada bedanya antara Paulus dengan kita sebagai pengusaha atau sebagai orang karir, teman-teman. Ya, karena kalau sampai tidak melakukan seperti Paulus lakukan, ya kita khawatir pengusaha dan orang karir itu seolah-olah hanya bisa masuk surga, tidak dengan peluang ya menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Kenapa? Karena hanya melakukan firman Tuhan saja gitu, tidak mengajarkan firman Tuhan. Syarat untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga itu harus sempurna. Sempurna itu adalah yang melakukan total firman Tuhan. Melakukan total firman Tuhan itu tidak sebatas hanya melakukan saja, teman, tapi harus memberitakan, harus mengajarkan firman Tuhan. Nah, ini pengertian saya seperti ini, teman-teman. Jadi pagi ini saya mau ngebahas khusus gitu untuk pagi ini bagaimana supaya pengusaha dan orang karir itu tidak hanya masuk dalam surga hanya sebagai warga surga, hanya sebagai rakyat jelata di dalam surga gitu, tetapi bisa juga menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, caranya begitu, teman. Harus melakukan firman Tuhan dan sekaligus juga harus mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian hidup dari pengusaha atau orang karir tersebut, teman-teman. Ya, apa yang dialami dalam hidup yang berkaitan dengan Tuhan Allah dan apa yang terkait dengan dasar-dasar firman Tuhan Allah, teman-teman. Jadi saya cuman melihat kok pengusaha orang karir kok cuma dibatasin hanya menjadi warga surga saja karena tidak mengajarkan lagi firman Tuhan tersebut gitu. Nah, ini kan kalau saya sebagai pengusaha kan saya cuma memperbandingkan dengan apa yang terjadi di Paulus gitu. Ya, Paulus itu boleh saja disebut Paulus itu sebagai mentor rohani atau rohaniawan, tapi bisa juga Paulus itu bisa disebut yaitu pengusaha gitu. Karena memang yang dilakukan Paulus dalam kesehariannya dalam hal menghasilkan duniawinya gitu, tidak beda dengan pengusaha seperti kita atau orang karir
pada umumnya gitu ya. Paulus melakukan itu, tapi Paulus juga sekaligus juga ya mengajarkan, memberitakan firman Tuhan kepada sesamanya gitu. Nah ini yang kita rasanya apa yang dilakukan oleh Paulus ini bisa menjadi contoh yang lebih lebih kena gitu, lebih kena untuk kita karena ya bareng-bareng sebagai pengusahanya. Jadi kita ngerti juga apa sih kesulitan si Paulus gitu. Ya tidak beda dengan kesulitan kita sendiri sebagai pengusaha, teman-teman. Ini saya coba bawakan sharing pagi ini seperti ini, mudah-mudahan bisa apa teman, bisa lebih dimengerti gitu oleh teman-teman gitu. Nah ini saya baca dulu teman-teman, didasari dari kitab Matius pasal 5 teman-teman, kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 24, dan juga nanti dilanjut teman-teman dengan 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai 27 teman-teman. Saya coba baca dulu kitab Matius pasal 5. Kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayatnya 17 sampai 24. Judulnya teman-teman, di sini Nabi Isa dan hukum Taurat gitu. Nabi Isa dan hukum Taurat, atau mungkin bisa juga ya firman Tuhan Allah dengan hukum Taurat gitu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kalau kita konversikan universalnya, aku di sini kan Nabi Isa teman. Tapi kalau saya langsung menjadi Nabi Isa diuniversalkan menjadi firman Tuhan, janganlah kita menyangka bahwa firman Tuhan datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu identik dengan firman Tuhannya orang-orang Yahudi teman-teman. Kalau diasumsi yang saya maksud seperti itu gitu. Nah kalau bicara yang namanya firman Tuhan yang ada di dalam Nabi Isa, ya saya sebut firman Tuhan gitu. Janganlah kita menyangka bahwa firman Tuhan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, firman Tuhan datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ada ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga gitu. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, tema hari ini teman-teman, maksudnya yang saya maksud itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga dalam kondisi menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu mengacu kepada ayat 19 ini teman-teman. Ayat 19 kitab Matius pasal 5 ayat 19 khususnya teman-teman, dalam pengertian tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat. Maksudnya kan selain hukum Taurat juga tetap kan mau dikaitkan dengan firman Tuhan yang saat ini untuk penggenapannya gitu. Jadi saya maksud di sini, jadi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat dan hukum firman Tuhan dan firman Tuhan, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga gitu. Nah ini yang saya cuplik itu ini teman-teman. Jadi tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat dan firman Tuhan, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berarti di dalam surga itu ada posisi teman-teman, ada posisi rendah dan ada posisi tinggi. Nah, dalam pengertian firman yang lain, posisi rendah itu ya sebagai rakyat jelata di dalam surga, sebagai warga surga biasa saja, teman-teman. Tapi ternyata ada posisi yang tinggi, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adalah menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam surga itu ternyata terpilah menjadi dua, teman. Ada kelompok yang namanya kelompok rakyat jelata sebagai warga surga biasa saja. Nah, ada kelompok yang tinggi yang disebut keluarganya Tuhan
Tuhan Allah di dalam kerajaan surga, teman-teman. Nah, ini ada dua kelompok ini. Ini maksudnya di luar neraka loh, teman. Kalau neraka kan terpisah gitu. Jadi di dalam surga itu ada dua kelompok seperti itu, teman-teman. Nah, saya kadang-kadang protes gitu, karena saya bukan mentor rohani, saya bukan rohaniawan. Ya, kalau begitu yang bisa masuk ke dalam surga sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, berarti yang cuma yang bisa mengajarkan saja gitu. Yang mengajarkan kan tugasnya mentor rohani dan rohaniawan. Pengusaha dan orang karir kan tidak kebagian gitu. Nah, ini yang saya seolah-olah mencari pengertian lebih dalam lagi. Kok begitu gitu? Emangnya kita nggak bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga? Oh, ternyata di cerita Paulus itu terjadi, teman-teman. Paulus itu ya yang tadi saya katakan, kalau dari sisi rohani boleh dikatakan Paulus itu adalah mentor rohani atau rohaniawan kalau dari sisi rohani. Tapi kalau saya lihat dari sisi duniawi, Paulus itu juga ternyata pengusaha kan. Dia kan pengusaha tenda gitu. Apa bedanya dengan kita-kita sekarang sebagai pengusaha dan orang karir? Sama saja. Paulus juga lakukan itu. Kalau waktu Paulus mengajarkan firman Tuhan, ya bentuknya macam-macam, teman. Bisa juga mengajarkan benar-benar teori-teori rohani gitu, karena memang Paulus menguasai bidangnya urusan rohani. Tapi bisa juga Paulus bisa bicara mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan kesaksian hidupnya Paulus sendiri dalam saat menjadi pengusaha, teman-teman. Bagaimana dia hidup menjadi pengusaha terkait dengan pribadi Tuhan Allah dan juga dengan firman Tuhan. Jadi Paulus itu benar-benar komplit, teman-teman, menguasai dua posisi itu gitu. Sebagai rohaniawan atau mentor rohani, tapi dia juga bisa sebagai pengusaha gitu atau orang karir. Nah, ini istimewanya Paulus seperti itu, teman. Jadi buat saya pribadi, karena saya sebagai dunianya sekuler di marketplace, saya sebagai pengusaha, ya keluarga saya dan teman-teman saya juga banyak yang pengusaha dan karir gitu. Ya otomatis kalau kita pengen masuk ke dalam surga dalam kondisi di tempat yang lebih tinggi gitu, ya tidak cuma duduk sebagai ya rakyat jelata atau warga surga saja, tapi tempat tinggi dalam arti kata yang menjadi, kalau dalam firman yang lain dikatakan sebagai ya anggota keluarganya Tuhan dalam kerajaan surga. Caranya ya kayak Paulus gitu. Bagaimana mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan apa yang terjadi hidup kita bersama dengan pribadi Tuhan dan juga terkait dengan jalannya firman Tuhan. Ya ini yang dilakukan Paulus, dan harusnya juga ini bisa dilakukan oleh kita. Dari sisi pengusaha, kalau kita melihat Paulus dari sisi duniawi sebagai pengusaha gitu. Tapi kalau Paulus sebagai mentor rohani dan rohaniawan, nah kitanya yang tidak mampu, karena kita bukan orang-orang yang memang di bidang teori rohani atau teologi gitu, atau hal-hal yang sifatnya hukum logos gitu. Kalau kita ya orang-orang yang di marketplace dan di dunia sekuler gitu, ya kita pengusaha orang karir yang bicara, kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dalam bentuk ya menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Paling bisa seperti itu, teman. Tapi itu juga kategorinya tetap mengajarkan firman Tuhan, teman. Nah, itu harusnya mendapat kompensasi tempat yang tinggi di dalam surga, ya duduk sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu. Tidak hanya melakukan firman, ya hanya mendapat tempat yang rendah dalam arti kata rakyat jelata sebagai warga surga. Nah, ini peluang ini harusnya bagi pengusaha dan karir itu bisa terjadi, teman-teman, apabila mengacu kepada apa yang terjadi di Paulus gitu. Meskipun dalam prakteknya ya tergantung kita lagi, karena konsekuensi mengajarkan firman Tuhan, melakukan dan mengajarkan firman Tuhan untuk supaya bisa mengajar itu kan harus bisa sempurna, teman-teman. Nah, untuk sempurna itu konsekuensinya harus bisa melepaskan hal-hal duniawi, teman-teman. Bagaimana kita bisa membunuh daging kita, bagaimana kita bisa membunuh nafsu duniawi kita untuk kita menjadi sempurna, sehingga kita bisa mengajarkan dan memberitakan. Apabila kita mengajarkan, memberitakan tanpa mematikan daging kita, tanpa mematikan nafsu duniawi kita, akhirnya kita bisa menjebak orang-orang yang kita ajarkan, orang yang kita beritakan itu jadi kacau semua hidupnya, teman-teman. Jadi banyak orang yang lebih memilih tidak mau sempurna gitu, lebih baik memilih hidup baik saja dalam arti kata ya melakukan firman Tuhan gitu, ya sebisa-bisanya gitu, ya
uh, ya untuk menjadi orang baik dengan tujuan lebih rela menjadi rakyat jelata, menjadi warga surga yang di tempat rendah itu gitu. Ya, asalkan waktu hidup di dunia ini masih memiliki toleransi, menikmati hal-hal duniawi, teman-teman. Nah, itu banyak orang-orang baik itu lebih memilih itu, teman-teman. Jadi baik itu orang dunia yang memang baik gitu, atau orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi masih duniawi, dalam arti kata orang beragama, bertuhan tapi masih belum mengerti akan pribadi Tuhan secara benar dan firman Tuhan secara benar. Nah, akhirnya mereka targetnya bagaimana hidup itu dengan melakukan hidup ya sebaik mungkin gitu, yang menjadi orang baik gitu. Baik istilahnya itu orang yang berkeyakinan, baik orang dunia, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan pun bisa melakukan kebaikan loh, teman-teman. Karena secara tidak sadar mereka melakukan hal yang baik gitu. Jadi kelompok orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, atau orang dunia yang umum gitu, yang tidak cuek-cuek ada urusan Tuhan, dan juga urusan orang yang yang memang beragama gitu, ya semuanya dalam kategori sama gitu, ya akan menjadi rakyat jelata di dalam surga, menjadi warga surga biasa saja gitu. Yang istilah firman katakan tadi ya di kitab Matius pasal 5 itu ya di tempat yang rendah tadi. Tapi kalau ingin masuk di tempat yang tinggi, ya masuk ke dalam sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga itu. Nah, itu harus sempurna. Waktu sempurna itu nggak enak syaratnya, ya harus meninggalkan hal-hal duniawi tadi, teman-teman. Jadi itu kembali ke kitanya lagi. Yang penting apa ya? Saya sharingkan pagi ini bahwa ada peluang untuk pengusaha dan orang karir itu bisa tidak berhenti hanya melakukan firman, hanya untuk menjadi warga surga biasa, menjadi rakyat jelata di sana gitu. Ya, kita punya peluang asal kita mau nggak gitu. Kita mau nggak hidup sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Yaitu salah satu contohnya itu ya Paulus itu gitu, bagaimana dia hidup habis-habisan ya sebagai mentor rohani, sebagai rohaniawan, sekaligus dia juga sebagai pengusaha. Ya, bagaimana hasil dari usahanya Paulus ini malah digunakan untuk ya memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi gitu. Kebalik, kalau orang mentor rohani dan rohaniawan hidup karena tugasnya dia memberitakan firman Tuhan, jadi dapat income dari situ. Kalau Paulus kebalik gitu, dapat income-nya bukan dari situ, menjadi pengusaha, malah income itu dibuang untuk keperluan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang mestinya dilakukan oleh pengusaha dan orang-orang karir, teman, apabila memang kita tergerak untuk melakukan itu gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 5, teman-teman. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau cerita di Paulus pasal 5 17 sampai 24 itu ya bunyinya begitu. Jadi bagaimana tidak hanya melakukan firman Tuhan tapi juga mengajarkan firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harusnya dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harusnya diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi memang kembali lagi, teman-teman. Jadi apa ya, untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu memang syaratnya tidak umum, teman. Tidak bisa seperti orang-orang dunia yang lakukan gitu. Jadi harus beda sendiri, teman. Ya contohnya di ayat 24 kan tadi, di ayat 21 kan gitu. Kamu telah mendengarnya difirman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Itu kan wajar aturannya, teman. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ini cuma marah aja dihukum gitu. Jadi memang kalau untuk sempurna itu dituntut syarat-syarat yang lebih, teman-teman.
Nah ini saya udah selesai bacakan kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 24. Saya coba masuk ke kitab 1 Korintus teman-teman pasal 9. Coba teman-teman cari kitab 1 Korintus pasal 9 ayatnya 13 sampai 27 teman-teman. Dan judulnya hak dan kewajiban rasul gitu. Judulnya itu teman-teman. Hak dan kewajiban rasul. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat berbagian mereka dari mezbah itu. Nah ini kan yang tadi saya katakan, tidak aneh gitu apabila mentor rohani atau rohaniawan itu hidupnya ya dapat dari ya tugasnya dia mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Itu tidak aneh teman-teman. Tapi kalau buat Paulus aneh gitu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan kebenaran firman Tuhan harus hidup dari pemberitaan firman Tuhan tersebut. Nah itu firman Tuhan pun mengajarkan begitu. Jadi mentor rohaniawan wajar saja gitu. Kalau keluarganya, dia pribadi dan keluarganya hidup itu dari hasil yang pemberitaan firman Tuhan tadi teman-teman. Tetapi ini cerita Paulus ini. Tetapi Paulus tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Nah kalau Paulus tidak pernah bergunakan, jadi dia ini disebutnya apa? Mentor rohani atau rohaniawan? Ya atau pengusaha. Ya kalau saya bilang, ya Paulus itu pengusaha gitu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ini cerita kerasnya Paulus teman-teman. Karena jika aku memberitakan firman Tuhan, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi bagi Paulus gitu, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu adalah memang mesti dia lakukan gitu. Bukan karena untuk siapa-siapa, ya untuk dia sendiri harus dia lakukan gitu. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman Tuhan gitu. Tuh, prinsipnya Paulus begitu keras teman-teman. Begitu radikal, begitu ekstrim gitu. Ya nggak tahu kita bisa seperti Paulus atau tidak gitu. Jadi kalau buat Paulus, kalau tidak memberitakan Tuhan itu ya lebih baik mati, ngomong gampangnya gitu loh. Karena memang dari pribadinya Paulus timbul tekad seperti itu. Kalau ada kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Jadi kalau buat Paulus hidup, bahwa hidup itu adalah dari Tuhan gitu, dari Tuhan Allah, tugaskan kita hidup itu adalah yang mengajarkan firman Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan disuruh siapa saja. Tugasnya kita manusia itu adalah itu gitu. Jadi buat Paulus seperti itu. Nah, apakah kita juga berpikir begitu, bahwa kalau kita memang percaya Tuhan, kalau kita memang mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, apa memang seperti prinsipnya Paulus, bahwa Tuhan itu menghidupkan kita di dunia ini, ya tugasnya cuma pertama mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada sesama, untuk kita dan sesama kita diselamatkan. Kita dapat bonus waktu mengajar, memberitakan, menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Yang kita ajarkan, kalau tidak bisa mereka sempurna, tidak bisa mengajarkan, orang yang kita ajarkan tidak bisa menjadi pengajar firman gitu, ya mereka minimal menjadi rakyat jelata keluarga surga yang selamat masuk dalam surga daripada masuk neraka gitu. Jadi pemikiran Paulus se-ekstrim itu gitu teman-teman. Jadi hidup itu bukan untuk siapa-siapa, hidup itu ya untuk Tuhan gitu, ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan. Itu bagi Paulus begitu. Nah coba kita koreksi, apakah kita seperti Paulus atau tidak gitu. Kita hidup untuk siapa? Ya apakah kita hidup untuk kita sendiri? Nah kalau kita hidup untuk kita sendiri, ya tidak aneh kalau target hidup kita itu duniawi sekali. Bagaimana mencari kesuksesan duniawi, mencari kebahagiaan duniawi, dan memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu manusia itu seperti itu. Tapi kalau begitu targetnya Tuhan, ini berbeda. Jadi bagaimana kita pribadi bisa selamat dulu masuk dalam surga, bagaimana damai sejahtera di dalam akhirat, dan juga menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Nah, untuk menjadi keluarga Tuhan dalam surga ini, yang kita harus seperti Paulus, ya kita harus berani mengajarkan dan mendidik firman Tuhan sebagai tugas kita dari Tuhan loh. Bukan kita hidup itu tanpa tugas gitu, harus ada tugas gitu. Tugas Tuhan ya itu gitu. Paulus sudah mengerti itu dan sudah melakukan itu teman-teman.
Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan. Jadi kalau ada orang nanya, apa sih gitu? Kalau ia seperti Paulus tuh upahnya apa gitu? Nah, Paulus jawab, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan firman Tuhan tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita firman Tuhan gitu. Coba teman-teman, Paulus ini gila nggak gitu? Memang apa kita bisa seperti Paulus gitu? Jadi kalau ditanya teman-temannya, apa sih ya Paulus melakukan gitu, upahnya apa gitu? Lah Paulus cuma jawabnya, loh, upah saya itu justru bagaimana saya mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan tanpa harus bayar upah loh. Coba, saya ekstrim itu ya. Paulus itu saya ekstrim itu gitu. Kita ini kadang-kadang berpikir ini Paulus itu kok orang gila gitu. Benar-benar kalau demikian apakah upahku? Jawabnya upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan firman Tuhan tanpa upah gitu. Memberitakan firman Tuhan tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan gitu. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, itu prinsip Paulus itu seperti itu loh. Ya apa kita bisa seperti Paulus gitu? Lah kita nggak boleh berargumentasi lagi bahwa Paulus kan bukan pengusaha. Paulus kan mentor rohani dan rohaniawan. Wajar-wajar aja lah Paulus hidup harus seperti itu karena memang dia makan dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan tersebut gitu. Tapi kalau kita mendapatkan jawaban Paulus ternyata tidak pernah menggunakan, tidak pernah nerima kok, tidak pernah nerima uang dari memberitakan firman Tuhan. Dia terima uangnya dari sebagai pengusaha, malah hasil dari usaha itu dibuang untuk memberikan firman Tuhan. Nah kalau ada orang tanya apa gitu balasan Tuhannya, loh Paulus malah kejawabnya, balasannya saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak perlu bayar ke Tuhan katanya. Lah, apa iya Paulus nggak konyol gitu seperti itu. Tetapi memang Paulus sih seperti itu teman. Dan kita itu apakah tidak tertarik seperti Paulus gitu. Nah, ini tanda tanya tergantung dari karakter kitanya gitu. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadikan seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi benar-benar orang yang beragama Yahudi pun Paulus harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu, supaya terselamatkan gitu. Ya orang-orang yang bukan orang yang melakukan hukum Taurat pun gitu, ya Paulus juga akan memberikan kebenaran firman Tuhan untuk mereka dapat diselamatkan. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum yang namanya firman Tuhan tadi gitu, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi intinya Paulus itu kan pengen menyelamatkan semua orang, teman. Semua bangsa-bangsa di muka bumi itu Paulus itu terbebani untuk bisa menyelamatkan diri gitu loh. Menyelamatkan diri mereka gitu. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Nah intinya jadi bagaimana melayani Tuhan itu bukan kita istilahnya menyesuaikan, bukan orang lain untuk menyesuaikan kita, tapi kalau Paulus itu justru Paulusnya yang menyesuaikan orang lain. Yang penting bagaimana orang-orang tersebut dapat terselamatkan. Itu yang memang timbul di hati Paulus seperti itu gitu. Segala sesuatu itu aku lakukan karena firman Tuhan, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, apa sih yang Paulus cari kalau kita bicara di ayat 23? Ya kembali lagi teman-teman. Jadi Paulus itu pengen di tempat yang tinggi, dalam arti kata masuk ke dalam surga, menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu yang Paulus cari gitu. Kalau Paulus tidak mau sebagai pengusaha hanya masuk sebagai orang-orang rakyat jelata di dalam surga aja gitu. Paulus nggak mau menjadi warga surga biasa saja. Paulus nggak mau seperti itu gitu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan
Semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, Paulus malah mengajarkan kita hidup itu jangan tidak punya target, tidak punya sasaran, teman-teman. Yang kita hidup itu nggak tahu lah, yang penting asal hidup. Tapi kalau bicara hal-hal duniawi, teman, pada umumnya orang itu punya target, teman. Orang-orang itu punya target, bagaimana mencapai target sukses duniawi, bagaimana mencapai target kebahagiaan duniawi, bagaimana memperoleh hal-hal duniawi ditargetkan. Jadi semua itu orang duniawi targetkan, teman. Semua ditargetkan orang duniawi gitu. Tapi kalau urusan rohani, kenapa gitu Paulus maksud kok tidak ada targetnya gitu? Ya seolah-olah ya rohani itu tidak perlu harus apa-apa gitu, harus berjalan hidup seperti itu. Nah itu Paulus katakan itu salah gitu, bahwa dalam hal duniawi ya jelas harus punya target, tapi kalau dalam hal rohani pun harusnya punya target gitu. Makanya dia katakan di ayat 24 ya seperti itu, diibaratkan rohani itu tidak tahu kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari. Jadi rohani pun Paulus katakan seperti orang berlomba, teman-teman, seorang-orang sedang pertandingan gitu. Gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, Paulus ingatkan seperti itu. Jadi diibaratkan hidup rohani itu seperti pertandingan, teman. Punya tujuan, harus apa, harus bagaimana gitu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah kalau orang-orang duniawi gitu, maksudnya mendapatkan mahkota ya, tapi bicara duniawi itu kan fana gitu. Tapi kalau bicara rohani, yang kita pengen mahkotanya yang ibaratnya abadi gitu. Nah mahkota abadi itu apa itu tadi loh, keselamatan akhirat dalam surga, bagaimana mendapat damai sejahtera di dalam surga, bagaimana menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam surga. Itu loh yang disebut mahkota yang abadi gitu. Tapi kalau bicara mahkota yang fana itu maksudnya ya tadi, ya cuman mendapatkan sukses duniawi, bahagia duniawi, bagaimana mendapatkan hal-hal nafsu duniawi gitu. Yaitu yang Paulus katakan itu mahkota yang fana, teman-teman. Karena apa ya, kembali lagi umur 70, 80 atau 120 tahun itu ditinggalkan semua. Tidak ada satupun yang dihasilkan di dunia ini yang bisa terbawa ke dalam akhirat, di dalam surga, tidak ada. Bahkan dibawa ke neraka pun tidak bisa, teman-teman. Apalagi masuk ke dalam surga gitu, nggak mungkin bisa. Jadi dari sisi rohani ya hal-hal duniawi itu yang fana itu sebenarnya ya tidak bisa apa ya, ditargetkan gitu. Ya hanya bisa apa kalau Tuhan katakan di kitab Matius pasal 6 ayat 33, ya carilah kerajaan Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Yang lain itu kan hal duniawi. Jadi bukannya kita tidak anti duniawi, kita sih boleh-boleh duniawi gitu. Tapi yang sifatnya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan ya sebagai tambahan aja, teman, bukan yang dicari gitu. Itu tambahan. Jadi waktu kita mencari kebenaran Tuhan Allah dan firman-Nya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya gitu, itu otomatis, teman, tambahan duniawi itu kalau kita percaya, kalau kita beriman, itu pasti menyertai kita kok. Tuhan yang akan atur itu gitu. Tapi kalau kita targetkan istilah kita yang mau ngatur itu, ya kita ini malah jadi duniawi, teman-teman. Bukan mendapatkan hal yang abadi, kita malah mendapatkan hal yang fana gitu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, Paulus ingetin di situ. Jadi waktu kita hidup duniawi dan rohani itu bukan asal-asal aja loh. Paulus itu sudah mempunyai rencana-rencana semua, target-target semua. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi dia hidup dengan tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, dan tidak asal main sejadinya aja, seenaknya mukul-mukul gitu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak, tetapi aku melatih tubuhku, kalau saya universalkan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya saya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolaknya gitu. Nah ini cerita sekelumit tentang Paulus itu seperti ini, teman-teman. Jadi saya nyatakan di sini bahwa bukan pengusaha atau orang karir kita itu di dunia
sekuler di marketplace ini, kita tidak bisa punya peluang menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, teman-teman. Itu ada, teman-teman, asal kita mau mengajarkan firman Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang di dunia sekuler marketplace ini, sebagai pengusaha atau orang karir, ya otomatis kan mengajarkan firman Tuhan kan nggak bisa dalam bentuk seperti mentor rohani atau rohaniawan. Ya kita cuma bisa yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan kesaksian hidup kita yang terkait dengan Tuhan Allah dan juga dengan firman Tuhan. Yaitu tugas kita yang di marketplace, di dunia sekuler sebagai pengusaha dan orang karir itu. Tapi hebatnya kita kan, kalau kita sebagai pengusaha orang karir bisa seperti Paulus, teman-teman, itu kan mestinya nilainya lebih plus daripada orang mentor rohani atau rohaniawan yang memang hidupnya hasilnya dari memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kan tidak gitu. Kita kan memang hasilnya bukan dari memberitakan firman Tuhan, kita hasilnya dari usaha kita. Tidak beda dengan Paulus. Harusnya kita memiliki nilai yang lebih plus dibanding mentor rohani dan rohaniawan, teman-teman. Kalau memang kita mengerti bahwa caranya bagaimana gitu. Jadi bukan, sekali lagi saya ingatkan, kalaupun bicara yang bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga itu kan apabila mengajarkan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan katakan begitu. Kalau cuma melakukan firman Tuhan ya hanya menjadi rakyat jelata atau menjadi warga surga saja. Tapi yang mengajarkan, yang mengajarkan itu kan mentor rohani dan rohaniawan. Apa dijamin semua mentor rohani dan rohaniawan bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga? Tanda tanya, teman, tergantung niat hatinya mentor rohani dan rohaniawannya gimana gitu. Saya pikir harusnya kita yang menjadi pengusaha, yang menjadi orang karir, apabila kita sampai mengajarkan firman Tuhan, meskipun hanya bisa memberikan firman Tuhan lewat kesaksian kita, harusnya kita lebih plus loh, teman-teman, dibanding mentor rohani atau rohaniawan yang belum tentu seniat kita di pengusaha atau orang karir yang benar-benar mau memberitakan firman Tuhan. Kalau pengusaha dan orang karir mau sampai memberitakan firman Tuhan, itu kan benar-benar memang tergerak untuk mau memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Jadi tidak sanksi. Tapi kalau yang dikuatkan mentor rohani dan rohaniawan, kalau tidak hati-hati, mentor rohani dan rohaniawan itu jangan-jangan memberitakan firman itu karena ya terpaksa gitu, karena memang dia hidupnya cuma bisa dari situ. Nah itu kan lebih konyol, teman-teman. Ya mudah-mudahan mentor rohani dan rohaniawan tidak seperti itu. Tapi yang dikhawatirkan gitu, peluang untuk terjebak untuk mentor rohani dan rohaniawan itu bisa lebih besar dibanding peluangnya si pengusaha dan orang karir yang memang memberitakan firman Tuhan. Pasti beda, teman. Beda-beda integritas yang beda dalamnya gitu. Nah ini saya sudah bacakan di dua kitab itu, teman-teman, di kitab Matius pasal 5, 17-24 dan kitab 1 Korintus 9 ayat 13-27. Nah sekarang saya masuk ke draft aja, teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu siapa yang tiadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, yaitu warga surga atau jadi rakyat jelata tadi, teman-teman. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, nah ini ada kata-kata melakukan dan mengajarkan, teman-teman. Jadi tidak cuma melakukan saja, tapi mengajarkan juga segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, kalau saya tadi katakan rendah dan tinggi itu, ya kalau asumsi saya rendah itu adalah menjadi rakyat jelata di dalam surga, menjadi warga surga biasa gitu. Tapi kalau bicara tempat tinggi adalah menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Ya adanya bagaimana memimpin orang warga surga yang di dalam surga itu, warga surga atau rakyat jelata surga tadi yang dipimpin oleh keluarganya kerajaan Tuhan tersebut, teman-teman. Itu yang disebutnya tempat tinggi. Nah, ayat ini buktikan bahwa ada rakyat jelata dan ada keluarga atau tim kerajaan Allah di dalam surga. Dari kata-kata ayat ini sudah kita bisa baca bahwa ada perbedaan, teman-teman, di dalam surga itu gitu. Nah, kitab Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini ingetin lagi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi dinilai kurang melakukan firman. Mereka lebih teologi aja. Jadi kalau ahli Taurat, yang namanya orang-orang Farisi itu menguasai sekali firman Tuhan, teman, sangat menguasai gitu. Jadi waktu itu mereka
agama Yahudi gitu, ya menguasai sekali kitab Taurat gitu. Tetapi ya tidak melakukan secara seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi terlalu melakukan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya si ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Nah, ini yang Tuhan kurang senangkan itunya, teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 19 dan kitab Matius pasal 5 ayat 20 menyatakan ada tingkatan beragama atau berdoa. Jadi maksudnya dalam hal rohani itu ternyata ada tingkatan-tingkatan, teman-teman. Yang seperti tadi Paulus katakan bahwa di dalam rohani itu harus punya satu tujuan gitu, satu cara gitu, seperti sampai diumpamakan kayak perlombaan orang lari, seperti orang tinju tidak sembarangan mukul gitu. Ya karena memang ada aturannya. Kenapa? Karena ada tingkatan seperti ini, teman. Yang saya tangkap, teman-teman, yang namanya tingkatan beragama atau berdoa itu bisa saja dari mulai tingkatan yang hanya bicara teori saja, teman-teman. Setiap saat Tuhan bicaranya bagaimana mengupas teori rohani gitu. Jadi terlalu teologi, teman-teman, terlalu liturgi gitu. Ya bolak-balik cuma itu saja, tanpa ada pengembangan kedalaman pengenalan firman Tuhan gitu. Nggak ada gitu, bolak-balik begitu. Bagaimana lebih mampu mengerti firman Tuhan dan berujung bagaimana keberanian melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau bicara teologi itu hanya berarti ya bagaimana pembahasan teori rohani aja, teman. Dan ada tingkatan kedua, teman, tingkatan yang berani melakukan firman Tuhan. Itu kan sudah bagus, teman, daripada tingkatan pertama, daripada cuma teori-teori rohani doang gitu. Dan tingkatan dua, tingkatan melakukan firman Tuhan. Dan tingkatan yang bagus, teman, yang terbenar adalah bagaimana mengajarkan firman Tuhan, teman. Itu tingkatannya jadi ada 3. Ada bicara yang cuma teori saja, ada bicara tingkatan melakukan firman Tuhan, dan ada yang ketiga adalah tingkatan mengajarkan firman Tuhan. Nah, meskipun tadi saya katakan bagi kita pengusaha dan orang karir yang bukan mengajarkan dalam bentuk teori-teori rohani gitu, tapi ya kita lebih bicara memberitakan kesaksian apa yang terjadi dalam hidup kita ya bersama Tuhan dan terkait dengan firman Tuhan gitu. Harusnya seperti itu, teman-teman. Ada persepsi hanya rohaniawan atau mentor rohani yang memberitakan firman Tuhan harus hidup dari pemberitaan tersebut. Jadi ada asumsi begitu, teman-teman. Jadi yang tadi dikatakan Paulus tadi, katakan pada umumnya ya orang yang rohaniawan atau mentor rohani yang hidup dari hasilnya ya karena memang mereka mengajarkan firman Tuhan gitu. Ya wajar-wajar saja meskipun Paulus tidak melakukan itu gitu. Berbeda dengan Paulus yang sebagai pengusaha tetapi terpanggil memberitakan firman Tuhan, di mana Paulus tidak hidup dari pemberitaan tersebut, tapi sebaliknya hasil usahanya digunakan untuk memberitakan atau untuk mengajarkan firman Tuhan supaya dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang gitu. Nah, itu di kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19-23 ceritanya seperti itu, teman-teman. Jadi Paulus itu beda sendiri, teman-teman. Paulus itu benar-benar sebagai pengusaha, malah dari hasil usahanya itu ya dijadikan alat Tuhan memberitakan firman Tuhan. Sampai teman-temannya nanya gitu, terus buat Paulusnya apa gitu? Ya kalau Paulus sebagai pengusaha sampai begitu tuh, untuk pribadi Paulusnya apa? Paulus jawabnya dengan tenang begitu gitu. Ya, saya tidak dicas gitu, tidak dicas bayaran sama Tuhan Allah untuk memberitakan firman Tuhan aja udah bagus gitu. Jawaban Paulus seperti itu loh. Ya apakah kita berani seperti Paulus gitu? Saya membuat sharing seperti ini, tidak usah bayar ke Tuhan Allah loh. Coba bayangin kalau kita mesti bayar gimana gitu. Nah, Paulus berpikir begitu gitu. Jadi Paulus itu sudah menganggap bahwa yang namanya mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, atau seperti saya men-sharingkan di vlog seperti ini, itu sudah kewajiban kok. Ya, tugas tanggung jawab saya harus seperti itu. Paulus ajarkan seperti itu gitu. Bahwa jangankan mengharapkan hasil daripada men-sharingkan atau memberitakan atau menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup kita yang terkait dengan Tuhan dan firman Tuhan. Ya itu Paulus katakan, kita tidak bayarnya udah bagus gitu. Kita tidak bayar, udah bagus. Sama aja kalau kita bikin vlog di YouTube gitu ya. Saya cuma mikirnya, loh, saya bikin vlog seperti ini aja nggak usah bayar ke YouTube kok. Ngapain saya mesti mengharapkan bayaran dari YouTube? Ya saya mendapat income dari YouTube. Loh, saya kan bisa usaha yang lain gitu. Ya cuman saya jadikan YouTube ini adalah sebagai sarana gitu untuk
menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup saya. Cuma itu saja kok. Tanpa mengharapkan iming-iming jadi saya jadi YouTuber untuk mendapatkan income dari YouTube. Beda teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita manfaatkan YouTube ini untuk bagaimana menjadi alat gitu. Ya untuk menjadi alat bagaimana kita memberitakan kebenaran Tuhan dengan lewat kesaksian-kesaksian apa yang kita alami dalam hidup kita. Gitu ya, nggak usah kita ngarepin dapat duit dari YouTube gitu ya, itu yang Paulus maksud gitu loh. Jadi begitupun dalam hal memberitakan firman Tuhan ya, kita memberitakan firman Tuhan ya itu kewajiban kita, bukan kita minta imbal balik dari Tuhan untuk mendapatkan apa gitu, income dari memberitakan firman Tuhan itu gitu ya. Kata Paulus ya, tidak bayar aja ke Tuhan sudah bagus. Saya tidak bayar ke Tuhan, saya tidak bayar ke YouTube aja udah bagus gitu, bisa memberitakan kesaksian hidup saya gitu. Kalau dari sisi Paulus ngajarin seperti itu teman-teman. Ya saya juga ada sih mikir kayak begitu gitu. Ya kalau saya buat apa gitu, saya bikin begini buat saya dapat apa, saya nggak dapat apa-apa teman-teman gitu. Ya saya cuma bicara ya saya ya harus melakukan ini karena memang saya hidup ya bagi Tuhan ya memang harus begini gitu. Ya mirip-mirip seperti Paulus gitu, tapi tidak se-ekstrim Paulus gitu. Kalau ekstrim Paulus kan nggak kira-kira ekstrim banget gitu. Nah, bagi pengusaha atau orang-orang karir, apakah kita percaya bahwa kita ada hak untuk jadi keluarga Tuhan dalam kerajaan surga? Jika kita mau dan mampu melakukan sekaligus mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan kepada sesama seperti halnya Paulus gitu. Jika tidak, kita ya hanya akan menjadi rakyat jelata sebagai warga surga saja. Saya kadang-kadang merasa rugi sekali loh teman. Kalau dari sisi duniawi, saya sebagai pengusaha ya wajar-wajar saja. Sebagai pengusaha seperti ini gitu kan, naik turun ya wajar aja gitu. Tapi kalau secara rohani teman-teman, saya kadang-kadang merasa iri gitu. Kok hanya yang mendapatkan peluang menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu kok cuman mentor rohani dan rohaniawan aja. Kenapa? Karena mereka mengajarkan firman Tuhan. Nah kita yang hidupnya sebagai pengusaha, sebagai orang karir, masa sih nggak mendapatkan kesempatan untuk menjadi keluarga Tuhan dalam surga gitu. Nah tapi setelah saya membaca, mendengar, melihat apa yang terjadi dalam kehidupan si Paulus ini teman-teman, ya berarti Paulus juga bisa diidentikan sebagai pengusaha seperti kita-kita juga, sebagai orang karir seperti kita-kita juga. Dan ternyata Paulus juga punya peluang teman-teman, ya asal kita mau mengajarkan firman Tuhan. Dan cuma karena kita tidak mempunyai talenta mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk teori-teori rohani gitu ya, atau teologi gitu ya, akhirnya ya kita satu-satunya yang hanya bisa yang kita mengajarkan firman Tuhan itu teman-teman dalam bentuk ya memberitakan, menyaksikan gitu apa yang terjadi dalam hidup kita ya, dalam hidup kita ini dalam sebagai pengusaha atau orang karir itu apa sih gitu yang terjadi, yang terkait dengan Tuhan gitu, yang terkait dengan pribadi Tuhan dan juga terkait dengan firman Tuhan gitu. Nah ini paling tugasnya kita ya tidak bisa bersaksi kepada teman-teman yang lain, kepada sesama tanpa dasar-dasar firman Tuhan teman-teman. Takutnya nanti jadi kayak semacam cuman curahan hati saja, cuman curhat saja, jadi makin kacau. Jadi ya mau nggak mau teman-teman, kita harus belajar untuk mau mengenal firman Tuhan lebih dalam. Kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan lebih mengerti gitu. Dan kita harus lebih menghidupkan roh Tuhan untuk lebih berani, untuk lebih beriman melakukan firman Tuhan. Itu kayaknya untuk kita-kita yang di dunia sekuler di marketplace ini minimal harus itu teman. Kita harus mau mengenal firman Tuhan, kita harus menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, dan kita harus menghidupkan roh Tuhan untuk berani melakukan firman Tuhan. Minimal itu harus kita lakukan sehingga kita bisa menyaksikan firman Tuhan jelas-jelas bersama Tuhan dan dengan dasar ada firman Tuhannya teman-teman. Tapi kalau tanpa pengenalan firman Tuhan, tanpa mengerti firman Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan, takutnya teman-teman kesaksian kita itu tidak punya dasar gitu. Itu saja teman-teman. Jadi kembali lagi, kita sebagai pengusaha dan orang karir punya peluang untuk jadi keluarga Tuhan dalam surga, asalkan kita mau memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.